Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Mufidah Fitriyatul Qalbiyah, dan rekan saya, Karin Anggela Ramadina. Baik, di sini selaku kelompok 2, kami akan memaparkan materi mengenai menikahi wanita hamil. Di sini kami punya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hukum menikahi wanita hamil. Yang kedua, bagaimana pandangan 4 mazhab terhadap menikahi wanita hamil. Kemudian, berapa lama masa iddah untuk menikahi wanita hamil. Juga bagaimana status dan hak waris untuk anak yang dikandung wanita yang menikah saat hamil. Kemudian langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu A, hukum menikahi wanita hamil. Salah satu aturan dalam Islam mengenai pernikahan adalah adanya orang yang boleh dinikahi dan ada juga yang tidak. Sebab-sebab orang tidak boleh dinikahi ada beberapa, seperti karena ikatan darah, sudah menikah, dan sebagainya. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah boleh menikahi wanita yang sedang hamil? Nah, yang mana terjadi kemungkinan yaitu dihamili duluan baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dengan instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni telah disebutkan hal-hal berikut. Yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Yang kedua, dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Kemudian yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kemudian B, pandangan 4 mazhab terhadap menikahi wanita hamil. Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain, hukumnya haram menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Adapun bila wanita yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka hukumnya boleh. Sedangkan jika mengacu pada kompilasi hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya selaku pemateri yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Karin Anggela Ramadina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian C dan D. Yang C yaitu masa iddah untuk menikahi wanita hamil. Seluruh ulama fikih telah bersepakat bahwa iddahnya seorang wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Talaq ayat 4. Allah berfirman yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil maka masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Selanjutnya, mayoritas ulama fikih bersepakat bahwa iddahnya wanita tersebut ditentukan sampai batas melahirkan bayinya saja. Apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya, lalu sehari kemudian dia melahirkan bayi, saat itu juga selesailah masa iddahnya dan diperbolehkan baginya untuk menikah lagi. Tidak diperlukan lagi baginya untuk menunggu masa iddah hingga sampai 4 bulan, 10 hari lamanya. Pendapat mayoritas ulama fikih ini didasarkan pada kekhususan ayat keempat dalam Quran surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Mayoritas ulama fikih menyatakan ayat tadi merupakan pengkhususan dari keumuman ayat ke-228 Quran Surah Al-Baqarah yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Dalam sebuah riwayat dari Umar, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah, mereka mengatakan tentang iddahnya seorang wanita yang tinggal mati oleh suaminya, apabila si wanita telah melahirkan bayinya, boleh baginya untuk menikah lagi. Dan ada pula dalam riwayat yang lainnya, teman-teman bisa baca sendiri langsung di makalah di bagian yang C. Selanjutnya bagian D, yaitu status dan hak waris anak kandung wanita yang menikah saat hamil. Dalam hukum Islam,
Anak keluar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak keluar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tapi ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak keluar kawin. Misalnya, jika si anak berkelamin perempuan ketika ia mau menikah saat ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya, atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah. Selanjutnya juga masih dalam hukum Islam, anak keluar kawin juga tidak bisa mendapat warisan dari ayah biologisnya. Tapi bukan berarti anak keluar kawin tidak boleh mendapat harta peninggalan dari orang tuanya. Anak keluar kawin bisa mendapatkan harta peninggalan ayah biologisnya melalui mendapat warisan dari ayah biologisnya. Tapi bukan berarti anak keluar kawin tidak boleh mendapat harta peninggalan dari orang tuanya. Anak keluar kawin bisa mendapatkan harta peninggalan ayah biologisnya melalui beberapa cara. Misalnya, ayah biologis si anak membuat surat wasiat. Bisa juga anak tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapat wasiat wajibah. Besaran wasiat harta peninggalan bagi anak keluar kawin tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil. Nah, itulah teman-teman penyampaian materi dari Mufidah dan saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.